atau kajian yang sebelumnya daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana kita sudah mencapai bab tasawuf. Kemarin sudah kita bahas tentang bab zakat, bab haji dan lain-lain. Kita sekarang sudah mencapai daripada bab tasawuf, yang mana ini bab adalah bagian akhir daripada kitab Risalatul Jami'ah. Dikatakan di sini oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati daripada maksiat itu wajib bagi seluruh umat Islam. Jadi sebenarnya ada maksiat zahir yang kita lakukan dengan anggota badan atau anggota tubuh yang zahir. Ada juga maksiat itu yang sifatnya dari hati. Adapun sebelumnya ini yang kita bahas adalah hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi zahir, sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, itu semua apa? Hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir. Tapi ada juga hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan batin. Dan amal batin itu lebih cepat daripada amal zahir. Sholatnya biasa-biasa saja, zakatnya seadanya, sedekahnya seadanya, tapi batinnya bagus, itu lebih cepat nyampe ke Allah. Itu orang lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada banyak sholat, banyak zakat, tapi hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya penuh maksiat. Nah, makanya kita ini perlu tahu apa aja penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati, sehingga kita ini tidak terjerumus ke dalamnya, atau tidak tidak bisa atau tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita tidak tahu, ya, akhirnya kita terjerumus nantinya. Makanya kita harus mengetahui apa aja hal-hal yang termasuk penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat hati. Wakadha hifdzul a'dha'i fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga anggota tubuh kita ini. Wakadha hifdzul a'dha'i fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga anggota tubuh kita ini itu fardhu 'ain, ya, wajib bagi seluruh umat Islam. Famin ma'asil qalbi, daripada maksiat-maksiat hati itu asyakku fillah ta'ala, ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu paling penting itu ilmu tauhid. Harus tahu ilmu tauhid. Karena efeknya orang kalau tidak tahu ilmu tauhid jadi ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, diberi cobaan sama Allah, ya, berupa mungkin pekerjaannya dijatuh, ya, misalnya. Orang kalau tidak tahu sama Allah, dia bakal ragu sama Allah, mungkin tidak terima sama Allah. Ya apa sih, aku ini sodakun padahal, aku harus berbuat baik padahal, aku harus ngetok zakat, kok dikei bangkrut sih aku. Kok ini akhirnya ya terus ada apa namanya, kayak bentuk ngelawan sama Allah, tidak terima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati orang begini, dosanya besar orang yang begini. Makanya belajar ilmu tauhid, ya, dari sifat-sifat wajib Allah itu apa, ya, Allah itu ada, Allah itu berdiri sendiri, Allah, kemudian apa namanya, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, dan lain-lain. Allah adalah maha segala-galanya, maha pemberi rezeki, dan lain-lain. Orang kalau imannya lemah berarti dia tauhidnya lemah. Kalau pengen imannya kuat, ya belajar tauhid. Kita harus tahu apa itu sifat-sifat Allah sehingga kita kenal. Kalau kita tidak tahu kalau Allah itu maha memberi rezeki, akhirnya kita berharapnya sama manusia bukan sama Allah. Kita kalau dekat sama orang kaya yang ngerasa pede, wah gampang aku dibantu.
Ya, nah, kita mungkin kalau dekat sama pejabat, ya mungkin agak ngerasa tenang. Kenapa? Aku misalnya tidak dia apa-apa, pasti kok pas masuk ditinggal menang sih, pasti tidak mungkin, pasti dibantu sama mereka. Padahal kalau dia imannya kuat, ya, dia tidak ragu sama Allah, dia pasti mikirnya tidak perlu pejabat, tidak perlu orang kaya, walaupun saya hidup sendiri, pasti saya tetap dikasih rezeki sama Allah, karena Allah lah yang pada hakikatnya memberi rezeki saya. Tidak butuh sama orang. Orang kalau lagi butuh sama orang itu berarti dia ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah butuh sama orang. Orang kalau imannya lemah berarti dia tauhidnya lemah. Kalau pengen imannya kuat, ya belajar tauhid. Kita harus tahu apa itu sifat-sifat Allah sehingga kita kenal. Kalau kita tidak tahu kalau Allah itu maha memberi rezeki, akhirnya kita berharapnya sama manusia bukan sama Allah. Kita kalau dekat sama orang kaya yang ngerasa pede, wah gampang aku dibantu. Ya, nah, kita mungkin kalau dekat sama pejabat, ya mungkin agak ngerasa tenang. Kenapa? Aku misalnya tidak dia apa-apa, pasti kok pas masuk ditinggal menang sih, pasti tidak mungkin, pasti dibantu sama mereka. Padahal kalau dia imannya kuat, ya, dia tidak ragu sama Allah, dia pasti mikirnya tidak perlu pejabat, tidak perlu orang kaya, walaupun saya hidup sendiri, pasti saya tetap dikasih rezeki sama Allah, karena Allah lah yang pada hakikatnya memberi rezeki saya. Tidak butuh sama orang. Orang kalau lagi butuh sama orang itu berarti dia ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah butuh sama orang. Mau orang kaya, mau pejabat, mau apapun. Tidak usah pernah butuh, karena Allah bisa ngasih kamu segalanya. Terus kenapa saya kok tidak dikasih rezeki? Kenapa kok saya tidak dikasih sehat? Kenapa kok saya? Itu Allah yang tahu, itu yang terbaik buat kita. Kita dikasih sakit ini, itu yang terbaik buat kita. Contoh, dikasih sakit seminggu, habis itu meninggal tapi masuk surga. Sama dikasih sehat tapi meninggalnya bawa dosa. Pilih mana? Pilih mana kira-kira? Milih sakit seminggu tapi kalau ketika meninggal dosanya sudah habis. Meninggalnya masuk surga daripada sehat tapi meninggal masuk neraka. Sehat, sakitnya sementara, surganya selama-lamanya. Dikasih bangkrut berapa bulan, berapa tahun, tapi dosa terhapuskan kalau kita sabar. Dibanding dikasih kaya, hisapnya di sana setengah mati, susah. Hisap selama-lamanya. Tak bias, capek orang dihisap itu, bukan tak capek. Hisap itu sudah sebagian daripada adab sudah. Inti dihisap nanti sama Allah itu sudah permulaan adab sudah. Kenapa? Wah itu menyiksa banget soalnya. Adab itu hisab itu menyiksa. Kemudian wal amnu min makrillah, termasuk maksiat hati. Al amnu min makrillah, ngerasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini masih